sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Eva. Silakan Eva. Ya. Ready. Bismillah. Hari ini kita tengok dulu yuk teman-teman kalian. Apakah hadir semua? Coba tengok temennya siapa ini, dari kelompok mana yang tidak hadir? Kelompok jujur, ada siapa? Kemudian kelompok mana lagi? Nangkasa, siapa ini? Keren ya. Adapun Santika sudah izin ke ibu. Bagus ya, kalau tidak hadir itu memberikan kabar izin. Akan tetapi Deren 2 hari ini izinnya digabung ya, katanya lagi kemana? Ya udah, baiklah, mudah-mudahan segera berangkat kembali ya. Nah, hari ini kita akan ya mengadakan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ditujukan untuk kelas kita ya. Kesepakatan nanti kita akan bermusyawarah, pendapatnya dari kalian. Tentang apa kesepakatannya? Kesepakatan mengenai apa-apa saja yang kamu inginkan supaya di kelas kita itu, yaitu kelas 5, berjalan tertib, lancar, ya, nyaman, sehingga pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Nah, apakah kalian pernah mendengar sebuah aturan? Pernah. Apa nih yang ada di dalam hati, di pikiran kalian ketika mendengar aturan? Aturan itu sesuatu yang dilaksanakan supaya berjalan tertib. Nah, akan tetapi aturan itu akan kita buat berupa kesepakatan. Namanya sepakat, ada 2 orang ataupun 2 yang terlibat, yaitu kamu sebagai siswa dan ibu sebagai fasilitator guru kalian ya, pembimbing kalian. Kita sepakati bersama-sama tentang apa saja. Nah, bisa tentang ketertiban kelas. Bagaimana supaya kelas kita tertib? Contohnya apa yuk? Kepengen apa yuk? Supaya kelas kita tertib, contohnya apa ya? Bagaimana? Kelasnya bersih. Oh ya, yang lainnya. Supaya kelas ini nggak ramai bagaimana? Supaya kelas ini nggak ramai. Ya, tertib. Nah, nanti kamu tuliskan pendapat-pendapat kalian ya. Tidak boleh berbicara saat seperti itu misalkan. Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Baik. Ibu akan memberikan lembaran kertas. Setiap dari kalian menuliskan apa-apa yang kamu harapkan di kelas ini, aturannya bagaimana supaya kelas ini itu tertib, bersih, nyaman. Mengerti? Ya. Tadi saya sudah menuliskan ya peraturan-peraturan atau harapan yang kamu inginkan untuk kelas kita lebih baik kembali. Nah, sekarang silakan kalian tempelkan di kesepakatan kelas terlebih dahulu. Di sini tempelkan secara bergantian. Silakan. Yuk. Ini ibu minta tolong ya, Bilal, membacakan hasil-hasil dari keinginan teman-teman kita. Nah, pertama, kita boleh membawa sampah dari rumah seperti jajan di
Warung. Barung. Oh, baik. Ya, Ibu ulang kembali. Adalah tidak membawa sampah berupa bungkus jajanan dari luar ataupun dari rumah seperti yang sudah kita lakukan. Ya, tetapi ini perlu diingat supaya kalian melakukannya setiap saat. Kita membawa apa ya? Kesepakatan dari sekolah membawa bekal menggunakan box ya. Baik, kita tampung ya. Tidak boleh membawa sampah dari luar. Baik. Berikutnya, ini apa? Melaksanakan piket dengan tertib. Baik. Kita ambil 2 contoh dulu tadi ya. Tidak boleh membawa sampah dari rumah. Nah, kata tidak boleh ini kita akan ubah menjadi kata-kata yang positif. Kalau tidak boleh kan kayak berupa mengerikan ya, tidak boleh gitu ya. Kita ganti apa ya? Sebaiknya tidak boleh membawa jajanan dari luar. Nah, bukan juga dilarang, tetapi kita membawa bekal yang sudah dibuka bungkusnya dari rumah. Kita ambil satu, membawa bekal dari rumah dan sudah dibuka nah, ini kalimat positifnya, bukan lagi dilarang ataupun tidak boleh, tetapi membawa bekal dari rumah dan sudah dibuka bungkusnya ya. Apakah ini kita sepakati? Sepakati? Baik. Nah, menurut kalian dalam kalimat ini ada nilai baik apa ya yang terkandung di dalamnya? Nilai baik? Iya betul, nilai kebersihan dari makanannya. Kita bisa tuliskan ya, kebersihan. Jadi tidak banyak sampah. Nilai apa lagi? Apa lagi? Bagaimana? Tertib bisa nggak? Tertib. Anak-anak jadi nggak berurusan di samping. Bagaimana? Bisa? Bisa. Tertib. Nah, maka dari kesepakatan tadi kita sekarang meyakini antara kamu dan ibu meyakini bahwa membawa bekal dari rumah dan sudah dibuka bungkusnya ya, kita akan laksanakan seterusnya. Bagaimana? Ya, ya. Kita berikan ya keyakinan kelas 5 Oke. Ya, nah. Ya, terima kasih. Bilal. Ya, minta tolong Alvaro untuk membacakan beberapa usulan dari teman. Silakan. Ya, lanjut yang kedua. Melaksanakan piket dengan tertib. Ya, melaksanakan piket dengan tertib. Lanjut. Tidak boleh mengobrol saat pelajaran dimulai. Tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Lalu Membawa bekal sehat. membawa bekal sehat. Nah, tadi antara yang pertama dibacakan dengan yang baru saja itu bisa kita buat satu kelompok ya, yaitu tidak boleh membawa sampah dari luar dan juga membawa bekal sehat ya. Kita kelompokkan dulu. Lalu baris kedua Tidak boleh membuang sampah di dalam plastik. ya, Tidak bermain bangku
tidak membuang sampah sembarangan, dilatih, lalu tidak membuang sampah sembarangan lagi. Kemudian ada lagi yang sama, tadi tidak boleh mencoret-coret tembok. Good. Nah, yang tadi tentang tidak boleh mengobrol di kelas, kita samakan. Anak-anak tiket ke sini ya. Lalu, nah ini berkata satu kelompok. Tidak boleh kabur saat tiket, satu kelompok. Tidak mengobrol sendiri, kita kelompokkan ke sini. Mana lagi? Nah ini ada tidak berkata kasar. Nah silakan ditempel di sana kelompok lain. Nah lalu tidak mengejek teman. Kita kelompokkan lagi. Ya. Ini ada yang mengusulkan tidak boleh memalak. Ya. Ini masuk kemana? Ya sesuai. Lalu tidak boleh menyakiti hati teman atau apa ya? Menghiraukan. Oh, menghiraukan. Tidak boleh menyakiti hati teman. Masuk kemana ya kira-kira Nanda Alvaro? Ya. Tidak boleh menjahili teman. Sudah di situ? Ya. Tidak boleh membuli teman loh. Banyak sekali yang menuliskan. Tidak membuli teman. Ada lagi tidak boleh memukul teman. Nah, ini ada mengenai membawa peralatan tulis yang lengkap. Sudah ada belum? Menurut ini di sini tentang membuang sampah. Ini tentang bekal sehat. Sepertinya belum ya? Bikin lagi. Nah, lalu ini tidak boleh mencontek. Masuk kemana ya? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Masuk ke sini atau sana? Ya, tidak apa-apa. Kita nanti akan sama-sama membawa buku sesuai jadwal. Di situ, ya. Ini ada membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Sepertinya kelompok lain lagi. Ya, kita kelompokkan, terpisah, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, sesuai arahan guru. Mana ya? Ya. Lalu terakhir ada yang mengusulkan jika ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu kepada guru. Nah, sepertinya berbeda. Iya. Nah, kita sekarang sama-sama ya. Usulan dari teman ada berapa kelompok ini? Ini sendiri nih. 1. Ini 2. Lalu 3. Kemudian 4, 5, dan 7. Usulan yang sudah kita samakan berdasarkan usul-usulnya ya. Terima kasih. Kita akan bahas bersama setelah ini. Dulu. Siap? Siapa namanya Mbak Sih? Nah ini nih. Nah. Siap? Anak-anak, mari kita perhatikan bersama usulan-usulan dari kalian ya, dan sudah dikelompokkan masing-masing. Kita akan mengulas mengenai jika ingin ke kamar mandi harus izin kepada guru. Bagaimana kalimat ini? Sudah positif atau belum? Jika ingin ke kamar mandi, minta izin terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, kita ambil menjadi keyakinan kelas. Jika ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu.
Buis. Nah, oke nggak? Lalu ini ada membaca doa sebelum belajar. Bagaimana kita yakini sebelum kita belajar dengan membaca doa? Ya, nomor 2-nya adalah membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ada 2 keyakinan kelas dari 2 usulan yang tadi kita bahas sebelumnya. Jika ingin ke kamar mandi, minta izin terlebih dahulu. Ada nilai-nilai baik apa yang ada di dalamnya? Nilai baiknya. Nilai apa? Kesopanan. Ada nilai kesopanan. Betul sekali. Minta izin dulu artinya sopan. Ya, selain sopan. Nanti kita bisa tambahkan ya. Waktu minta izin ke kamar mandi juga tidak boleh berjamaah. Ya, satu saja, satu, ya. Maka di sini ada nilai tertib, ya. Nilai tertib. Lalu yang tadi membaca doa sebelum dan sesudah belajar, nilai apa ya yang ada di dalamnya? Membaca doa. Nilai agama atau nilai religius, ya. Religius. Nah, sudah. Kita geser lagi ya. Kita ambil keyakinan bersama dari sini. Ada 3 poin, tetapi kita nanti akan satukan. Yang pertama dari Satria, harus membawa peralatan tulis yang lengkap. Ya, lalu membawa buku sesuai jadwal dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu sesuai arahan dari guru. Kita bisa satukan ini menjadi satu keyakinan. Bagaimana yuk kalimatnya? Bagaimana ya? Bagaimana? Ya, baik. Kalau tadi kita sudah sampai ke poin 2, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang mengusulkan harus membawa peralatan tulis yang lengkap. Kemudian membawa buku sesuai jadwal. Nah, usulan teman-teman kita ini kita satukan menjadi keyakinan. Bagaimana ya keyakinannya? Membawa buku, baik, sambil ibu tulis catat, membawa buku dan peralatan tulis yang lengkap. Sudah. Apalagi keyakinan yang perlu kita buat yuk bersama. Di sini ada yang mengusulkan tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, bagaimana? Apakah ini akan kita jadikan keyakinan tidak boleh mencontek? Kita ubah dulu ya, tidak boleh mencontek menjadi sebuah kalimat positif. Apa ya tadi? Jujur, tidak boleh mencontek artinya jujur ya. Jujur dalam melakukan ya. Kita buat melakukan setiap kegiatan. Ya, baik. Sudah jujur, kita bungkus menjadi sebuah keyakinan. Ya. Nah, di sini ada usulan yang berderet. Usulannya seperti ini. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh berkata kasar.
Lalu dilarang menggunakan bahasa lu, gue. Ada lagi tidak boleh mengejek teman. Ada lagi juga tidak boleh menolak teman. Lalu tidak boleh menyakiti teman. Tidak boleh menjahili teman. Lalu ini di poin warna pink dan poin peach sama. Tidak boleh membuli teman, tidak membuli teman. Coba kita pikirkan, kita cari ya kalimat positif untuk kita yakini dari usulan teman-teman ini. Apa ya? Coba, tidak berkata kasar. Artinya ini ditujukan sesama orang lain. Bagaimana? Saling menghormati dan menghargai sesama. Apakah hanya teman? Dengan bapak ibu, dengan penjaga, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan sesama orang, dengan semua orang. Kita ambil ya. Berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai. Ya, seperti ini saja. Jadi ada nilai baik dari usulan tadi teman-teman kalian, yaitu saling menghormati dan menghargai. Nah, kita geser ke sini. Ada usulan lagi, tidak boleh mengobrol saat pelajaran, tidak bercanda saat guru berbicara, dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Apa kira-kira ini ya? Tidak ngobrol, tidak bercanda, apa ya? Nama lainnya? Kalimat lainnya? Ya, fokus, tertib. Jadi di sini ada nilai baiknya, tertib. Ya. Lalu tadi mengerjakan tugas tepat waktu ada nilai baiknya, yaitu disiplin. Maka ada pula fokus. Maka kita akan membuat keyakinannya bagaimana? Tertib dan fokus mungkin ya. Dan fokus saat belajar. Ya. Baik. Kita ke sini yuk. Ada satu kelompok lagi nih. Tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh coret-coret tembok, meja, kursi. Lalu di sini pun ada yang mengusulkan melaksanakan piket dengan tertib dan juga tidak kabur. Apakah memang betul ada yang suka kabur yang kemarin-kemarin? Oh, maka kita akan buat sebuah keyakinan dan kita yakini bersama supaya tidak terulang lagi. Menjadi bagaimana ya? Ini usulan kalian mengenai lingkungan. Jadi sebaiknya kita meyakini bahwa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa barusan? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nilai baiknya apa dari sini nak? Kebersihan. Coba kita rangkum. Seperti ini keyakinan kelas 5B. Ya, lalu kita akan ambil nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya apa ya? Kita baca satu persatu. Bersama-sama yuk. Keyakinan kelas 5B. Jika ingin ke kamar mandi, izin terlebih dahulu dan terbatas. Apa ini maksudnya terbatas? Kita batasi. Jadi sebelum istirahat hanya 1 kali kesempatannya.
Ya, nilai apa yang ada di dalamnya? Nilai apa? Kesopanan. Ya, tadi isin dulu itu kesopanan dan tertib. Maka ibu minta ada yang menuliskan dan menempel di situ. Nilai kebajikan, nilai baiknya. Nah, ibu bagikan dulu ya. Ada beberapa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ada ya 2 ya, ada 7. Nah, silakan kelompok ini ada di nomor 1 ya. Kelompok apa ya di sini? Lapang dada yang nomor 1. Berikutnya kelompok sportif, ambil atau cari nilai kebajikan di nomor 2. Yang di sini nomor 3 dan nomor 4. Sebelah sana nomor 5, sebelah tengah nomor 6, dan kelompok jujur nomor 7. Tuliskan nilai baiknya atau nilai kebajikan. Silakan. Ya, nilai kebajikan nomor 3 ya. Dan belum anak hebat. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas 5B berdasarkan usulan-usulan dari kalian. Lalu kita akan mencari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang ada di dalamnya, serta menurut kalian siapa saja yang harus melaksanakan keyakinan kelas ini. Misalkan, apakah hanya siswa, apakah guru dan siswa, ya. Lingkupnya adalah lingkungan kelas ya, Nak ya. Lingkungan kelas kita. Jadi yang ada di sini adalah kalian sebagai siswa dan juga guru sebagai pembimbing. Bagaimana? Mengetahui? Paham? Paham. Nah, sudah ditulis ya. Nah, silakan kalian bergantian. Yuk, mulai dari kelompok ini, nomor 1. Tempelkan di sini. Nilai kebajikannya apa? Ya, warna pink. Atasnya boleh? Ya, lalu siapa yang melaksanakannya? Ya, terima kasih, Agia. Kelompok 2. Ya. Bersiap kelompok 3. Bersiap kelompok 3. Kelompok 3 boleh lewat sebelah sana. Ya. Bersiap kelompok 4. Kelompok 4. Apa sih yang? Ya. Bersiap kelompok 5. Lalu kelompok 6 dan kelompok 7. Isti kelompok berapa? Kelompok 5 ya? 5 apa 6? 6. Oh, ini kurang ke atas. Ya, kelompok 6 silakan. Dan kelompok 7. Ibu minta bantuan ke anak. Jadi dari kelompok 6 dan kelompok 7 di sini dulu aja. Ya, di sini dulu. Basir, minta dibantu ya. Yang keyakinan pertama, nilainya adalah nilai kesopanan. Lalu tertib, dan siapa saja yang melaksanakannya? Semua siswa dan siswi sekolah. Nah, bagaimana disepakati yang melaksanakannya adalah semua siswa dan siswi di sekolah? Ya, disepakati? Ya, ini bersama? Oke, terima kasih. Dah. Berikutnya, tolong dibacakan. Ya, nilai kebajikannya religius. Lalu siapa yang melakukannya? Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Lalu nomor 4, nilai kebajikannya jujur.
Lanjut, yang melakukan Semua warga sekolah. semua warga sekolah. Nilai kebajikan kelima, Saling menghormati. saling menghormati. Siapa yang melakukannya? Semua warga sekolah. Semua warga sekolah, yaitu kalian dan juga ibu. Ya, ibu juga menghormati, menyayangi kalian. Lalu tertib dan fokus saat belajar. Nilai kebajikannya Disiplin. disiplin. Dan terakhir menjaga, ya. Peduli lingkungan. Nilai kebajikannya adalah peduli lingkungan. Yang melakukannya Semua warga sekolah. semua warga sekolah. Terima kasih ya. Dan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Pas dulu. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi melihat dan menilai nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, maka ini sudah menjadi keyakinan bersama dari kalian dan kita sepakati bersama. Apakah ada paksaan tadi? Tidak. Maka dari itu, kalau ini sudah menjadi keyakinan kita, maka kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus seperti itu. Tidak ada lagi paksaan. Maka yang kemarin-kemarin masih ada, misalkan membuang sampah belum pada tempatnya, kita yakini sekarang bahwa membuang sampah itu adalah salah satu nilai dari keyakinan kelas kita, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kalau ini sudah kita yakini bersama, maka kita perlu mensukseskan, yaitu dengan melaksanakannya. Ya, bagaimana? Bisa dipahami dan juga nanti dilaksanakan? Bisa. Maka kita akan buat dengan menarik, ya, yaitu dengan kalian tuliskan di kertas ini, ya, agak besar membuatnya. Tuliskan poin-poin keyakinan kelas. Kita bagi saja. Kelompok pertama menuliskan keyakinan kelas poin 1, kelompok 2 keyakinan kelas poin 2. Di sana keyakinan kelas poin 3 dan 4. Kemudian di kanan keyakinan kelas nomor 5, di tengah keyakinan kelas nomor 6, dan sebelah kiri keyakinan kelas nomor 7. Buatlah semenarik mungkin, lalu dibentuk dengan pola yang menarik, lalu kita akan tempelkan dan kita, anak-anak semua, mari kita tempelkan keyakinan kelas dari 5B di papan ini, ya. Silakan ditempelkan. Mari, silakan. Lanjut. Cepet banget. Ya, biar bentuknya bagus. Ya, biar. Yuk, mana lagi? Ya, dikira-kira supaya bentuknya bagus. Ya. Sudah berapa di situ? Bagian bawah, Neng? Neng, bagian bawah? Iya, bagian bawah. Ya, good. Nah. Baik anak-anak ibu, nah sudah tersusun, sudah tercipta keyakinan kelas dari 5B. Meliputi membaca doa sebelum dan sesudah belajar, lalu tertib dan fokus saat belajar, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, saling menghormati dan menghargai, kemudian membawa buku dan peralatan tulis yang lengkap, dan jujur dalam melakukan semua kegiatan, serta ketika akan izin ke toilet, ya, izin terlebih dahulu dan ada batasannya. Inilah keyakinan kelas dari
kita untuk melaksanakan keyakinan kelas ini ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suherman MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Insya Allah hari ini saya akan berbagi ilmu. Mohon maaf sebelumnya bukan berniat menggurui. Selain ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan bermanfaat pula untuk kita semua. Nah, untuk kegiatan kali ini mengenai budaya positif. Sebelumnya supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mencoba ada games dulu. Gamesnya sambil duduk nggak apa-apa. Nah, Bapak sini aja Pak. Bapak. Nah, gamesnya itu hanya menyebutkan nama. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Gamesnya hanya menyebutkan nama. Nah, tetapi seperti ini sebelumnya Bapak Ibu. Semisal saya sebut door. Contohnya ininya saya, mohon maaf, ini saya pakai ini ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Misalkan Pak Hendra. Nah, di antara Pak Hendra kan ada Pak Hadi dan juga bukan ke arah sana. Nah, Bapak kan di tengah-tengah. Artinya yang di kanan kiri ada Pak Hadi dan Bu Lasri. Nah, mereka lah cepet-cepetan menyebutkan nama. Begitu. Kan udah kenal tentunya ya, udah hafal. Hanya itu saja. Kemudian misalkan saya tunjuk Bu Suli. Artinya yang menjawab nanti cepet-cepetan antara Pak Wadi dan Bu Ami. Bu Ami menyebut Pak Wadi. Pak Wadi menyebut Bu Ami. Nah, kita ambil yang paling cepat. Begitu. Misalkan Bu Yuni, di antara Bu Yuni artinya Bu Wiwi dan Bu Suta. Bu Wiwi sebut Bu Suta. Nanti di antara Bu Wiwi atau Bu Suta yang lebih cepat nyebut. Sama seperti itu. Misalkan saya menuju Bu Mega, artinya yang di antara Bu Mega ada Bu Yuri sama Bu Yati. Nah, menyebutkan nama teman yang dihadapi. Bukan Bu Meganya ya? Iya. Yang ini nantinya ada hukuman. Sekarang ini kan belajar Bu, bukan hukuman kembali yang ada. Ya, games aja lah. Gitu. Siap. Sebelah kanan kayaknya. Geser ke kanan. Iya. Yang ditepok Ido. Jadi yang ditepok Ido. Jadi lagi. Fokus. Sebut nama, oke deh, saya sebut nama. Pak Hadi. Lalu Bu Yuni. Wiwi. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma, lalu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu ini ada istilah baru yaitu restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan juga kita akan mempelajari ataupun melihat segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ini kita akan lakukan, coba Bapak Ibu. Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Nah, tangan kita bayangkan sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Nah, kemudian teman yang sebelahnya itu berperan sebagai teman atau B-nya lah gitu. Nah, teman si ini itu akan mencoba membuka kepala tangan Bapak. Bisa dengan bujukan, bisa dengan ancaman, atau penghargaan. Nah,
kira-kira kepalan tangan Bapak Ibu ketika ada ancaman, ada penghargaan misal berupa hadiah, itu kira-kira akan dibuka atau mau tetap? Begitu. Jadi ada teman ibu itu mencoba ingin membuka kepalan tangan yang berisi sesuatu yang berharga, bisa dengan mengancam, kalau kamu nggak buka akan apa gitu, atau kalau kamu membuka saya kasih hadiah seperti itu. Nah, ini kembali ke diri masing-masing Bapak Ibu, apakah akan membuka atau tetap menekal? Coba Bapak Ibu, boleh ada yang memberikan pendapat? Kira-kira akan membuka atau tetap seperti ini? Tergantungnya boleh Ibu, boleh disampaikan. Tergantungnya apa? Tergantungnya dia hanya melihat atau Tergantung apakah kalau dia berupa ancaman, apakah ancaman itu membahayakan diri dia atau tidak. Kalau mungkin untuk membahayakan dia akan buka demi keselamatan diri dia. Tapi kalau misalnya untuk merayu, ya kalau rayuan itu menguntungkan bagi dia, dia buka juga. Nah, tapi kalau memang nanti misalnya kalau untuk menghardik ya mungkin dia nggak akan buka kan. Diancamnya kan udah terlalu parah kali gitu. Jadi tergantung ininya juga. Tergantung. Nah, nanti kembalinya tindakan apa itu siapa Bu? Apakah dari diri Ibu atau dari orang lain? Biasanya dari diri kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Sutra pendapatnya. Nah, yang disampaikan Bu Sutra memang seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat membuka ataupun mengepal tangan kita adalah diri kita sendiri. Maka yang mengontrol tentu kita, bukan orang lain. Walaupun tadi banyak ancaman, rayuan, suapan, tapi tetap hati kita, diri kita. Nah, lalu kita berlanjut Ibu dari yang tadi kontrol yaitu diri kita. Ini ada psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Ini menyatakan miskonsepsi. Miskonsepsi artinya konsep yang biasa kita tahu yang menurut kita benar ya, seperti itu, yang menurut kita wajar. Tetapi beriring jalannya penelitian ternyata ditemukan ilmu seperti ini. Berbagi ya Bapak Ibu ya, saya sampaikan di sini mengenai guru itu mengontrol murid. Seperti yang biasa kita lakukan mungkin ya, kita mengontrol anak-anak supaya belajar, anak-anak supaya berbicara sopan, kita masih mengontrol. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan yang kita berikan, misalkan yang berupa hadiah, itu positif, akan efektif dan bermanfaat. Tetapi itu berlangsungnya dalam jangka waktu yang pendek, karena tidak dari dalam diri mereka sendiri, belum tertanam, hanya karena embel-embel suatu hadiah. Memang ada perubahan, tetapi jangkanya terbatas. Lalu selain penguatan positif, itu pun ada ilusi bahwa kritik dan juga membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita melihat berbagai perilaku anak didik kita biasanya membuat mereka itu berpikir apakah tindakannya betul atau keliru. Lalu di sini ada juga sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Ini beberapa miskonsepsi dari teori kontrol. Nah,
yang akan kita ulas di sini bagaimana membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama ada disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan harapannya adalah punya motivasi intrinsik. Nah, di sini perlu penguatan yang lebih nanti. Lalu budaya positif itu pun dipengaruhi oleh motivasi perilaku manusia. Motivasi ataupun dorongan seseorang melakukan sesuatu itu bisa dari beberapa hal, mulai dari menghindari ketidaknyamanan atau sekedar menghindari hubungan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, misal kepengen nilai yang baik, pengen dipuji. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Ini ada 3 motivasi. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita dan juga peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan dasar. Dan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka. Kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Mulai dari mereka dapat makan dan minum yang selayaknya dari rumah, dari keluarga, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, lalu kesenangan dan juga penguasaan. Nah, ini biasanya bisa jadi alasan nih. Contohnya, kenapa kamu nggak mengerjakan PR tadi? Main HP senang. Nah, disinilah alasan mereka kenapa mungkin terlalaikan tidak mengerjakan menyelesaikan tugas karena mereka itu memang masih senang ataupun karakternya masih dalam bersenang-senang bermain. Tapi harus diarahkan nantinya. Lalu berikutnya ada posisi kontrol, di mana kalau di sekolah yang memiliki posisi kontrol salah satunya adalah kita pendidik. Nah, posisinya itu ada penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan juga manajer. Apakah ini nanti dilakukannya sendiri atau nanti ada berkaitan? Nah, nanti ada ulasannya. Lalu berikutnya agar budaya positif ini tercipta, kita pun mencoba menciptakan yang namanya keyakinan kelas, yaitu kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, sehingga individu atau dari peserta didik itu lebih tergerak dalam menjalankannya. Lalu di sini ada segitiga restitusi, di mana pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap-tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, biasanya itu apa yang ada di benak dan juga pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Apakah berupa aturan atau bebas? Pembiasaan sehari-hari. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib ya, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Konsekuensinya biasanya kalau tidak disiplin akan dapat hukuman. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu nggak harus dengan hukuman, bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, kalau bisa ataupun masih situasinya bisa, gitu kan. Kecuali kalau anak itu udah bawa golok atau bawa apa yang ngeri juga ya. Itu udah nggak pakai lagi cara-cara, ya udah langsung tegas, jangan, gitu kan. Nah, itu kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berikutnya, sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan pengaruh dari luar atau ekstrinsik. Ini nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu dari 6 organisasi yang ada di beberapa negara. Nah, kalau di Indonesia yang kita kenal ataupun sedang kita lakukan yaitu nilai-nilai dari profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu kita juga mencita-citakan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini di negara kita. Nah, kemudian ada beberapa dari organisasi lainnya, sikap-sikapnya hampir sama. Ada mandiri, toleransi, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini masih. Nah, berikutnya ini ada tentang motivasi, kemudian hukuman, serta segitiga restitusi. Motivasi yang dalam bahasa sederhananya adalah dorongan ya Bapak Ibu ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini ulasan dari yang tadi. Menurut Julian Gosen, ada tujuannya melakukan motivasi, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan, lalu untuk mendapatkan imbalan, dan yang paling tinggi adalah menjadi diri mereka sendiri. Lalu di sini ada segitiga restitusi. Nah, apa manfaatnya? Nanti di slide berikutnya. Untuk penjelasannya, itu adalah proses kolaboratif, kerjasama, dialog antara pendidik dan siswa. Dialognya mengenai apa? Untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka sebenarnya inginkan, dan juga berkaitannya dengan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain pula. Ya. Lalu di sini hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Biasanya seperti itu, tiba-tiba. Lalu sifatnya satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis kata-kata. Dan ini, dua aspek ini bisa jadi akan menyakiti si anak. Nah, itu tadi mengenai perbedaan motivasi, hukuman, dan juga penggunaan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang akan sharing-sharing dulu? Tentang mungkin yang berkaitan ataupun yang dialami di kelas kita pasti tentunya bermacam-macam ya. Lalu kita pun berperannya luar biasa. Nah, untuk itu karena kita naungannya ada di dalam kelas, maka ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, mengapa keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas? Mengapa? Jadi yakin gimana? Boleh Bu Asri? Sekarang perubahan apa ya? Siap, boleh Bu Willy? Berpendapat nggak apa-apa Bu, sharing-sharing. Saya tahunya peraturan kelas, sekarang berubah jadi keyakinan kelas. Ya. Apalagi Bu? Oh, ya. Apa Bu? Ya.
biasanya kita mengenal peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan di lalu lintas gitu kan. Nah, peraturan sifatnya biasanya yang tadi, satu arah, tidak ada usulan pendapat seperti itu. Nah, disinilah Bu ada masukan dari peserta didik, kemudian kita wadahi, kita bimbing bersama-sama menjadi sebuah keyakinan, kesepakatan kelas. Jadi karena usulannya dari mereka, maka biasanya dia itu menyadari dan juga dilaksanakannya ya dengan sungguh-sungguh, tidak karena terpaksa. Itu maksudnya kalau untuk keyakinan. Kita meyakini sesuatu, artinya kita percaya gitu bahwa kegiatan itu bermanfaat untuk dia. Untuk tahap-tahapnya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya kan kalau peraturan, misalkan tidak boleh berkata kasar. Nah, nanti di bagian keyakinan kelas, kita coba yang dalam satu kelompok dengan tidak berkata kasar itu apa saja. Biasanya itu nanti anak-anak akan muncul tidak mengejek teman, lalu tidak memberi ataupun meledek seperti itu. Nah, itu nanti nilai kebajikannya apa? Itu yang akan kita ambil sebagai keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu kalimatnya bentuknya itu positif. Perbedaannya bentuk positif sama negatif. Contoh kalimat dari bentuk negatif, dilarang berbicara di kelas misal. Itu kita ubah menjadi kalimat positif. Lalu keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan itu. Lalu semua warga berkontribusi dalam pembuatan lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, ini tidak berlaku selama-lamanya keyakinan kelas. Ketika kita melihat ada sebuah yang masih bermasalah, kita bisa merevisinya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. Adapun keyakinan kelas yang beberapa waktu kemarin kita coba membuat, menghasilkan seperti ini. Ada beberapa poin 7. Untuk tahapan-tahapannya sebentar, ada di video. Lalu usulan yang tadi dikelompokkan, Bapak Ibu. Misalkan ada yang mengenai tentang piket, tidak boleh, contohnya kabur ya Bu ya. Di tempat saya tuh masih waktu-waktu lalu tuh ada yang kabur. Nah, kemudian membuang sampahnya pada tempatnya, lalu tidak membuang sampah di laci. Kita ambil nilai kebajikannya, yaitu peduli terhadap lingkungan. Itu keyakinan kelasnya adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, lalu menjadi keyakinan kelas. Kemudian mereka tuliskan. Sebelumnya mereka harus tahu keyakinan itu, ya Bapak kecil resolusinya.
keyakinan itu dijalankannya hanya oleh siswa atau bersama kita, karena di dalam kelas itu kan ada kita pembimbing, guru. Nah, kita pun harus ikut berperan, yang membuang sampah pada tempatnya ataupun membawa bekal nggak cuma kamu, Bapak Ibu guru juga bawa bekal dan juga tidak membawa sampahnya gitu, sudah di dalam tempat. Jadi mereka tuliskan seluruh warga kelas begitu. Nah, setelah jadi, tadi kan masih berupa sticky note, kemudian diberikan lembaran kertas yang lebih besar supaya mereka menuliskannya juga lebih menarik. Setelah tertulis, disampaikan kembali dan juga ditunjuki bisa tanda tangan ataupun parsumpol dari mereka. Artinya mereka menyepakati, seluruhnya menyepakati. Seperti itu untuk proses keyakinan kelas. Barangkali nanti bisa diterapkan, dipraktekkan. Ini kalau dibikin untuk aksi nyata di PMM juga ada di modulnya. Untuk yang keyakinan kelas. Nah, untuk berikutnya, setelah tadi mengenai keyakinan kelas, ada beberapa pemaparan lagi, Ibu Bapak, mohon isinya, mengenai kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita ataupun peserta didik juga memiliki kebutuhan. Tadi diulas di awal, yaitu untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Inilah kenapa kita mengulas mengenai kebutuhan dasar manusia, karena akan berpengaruh terhadap tingkah laku dari peserta didik. Apabila beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mempengaruhi perilakunya. Nah, untuk contoh-contohnya yang bertahan hidup itu mereka perlu makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, serta keamanan. Kemudian mereka pun peserta didik itu ingin ataupun ingin merasa diterima, dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok kita, seperti itu. Lalu ada penguasaan ini hubungannya sama harga diri, keinginan untuk dianggap, wah ini biasanya yang agak-agak mau jadi jagoan gitu. Kemudian memimpin, lalu berprestasi dan juga diakui dan juga didengar. Berikutnya ada kebutuhan mereka ingin bebas, seperti itu, memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan juga mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan, mereka itu suka bermain, suka humor, lalu juga mereka masih belum terlalu serius gitu, masih ada tertawanya. Nah, lalu di mana kita berperan sebagai pendidik memiliki kontrol, yaitu ini ada penghukum, kemudian ada posisi menjadi pembuat rasa bersalah, lalu bisa pula kita menjadi teman, lalu kita juga bisa dalam tahap sebagai pemantau. Dan tingkatan yang paling diharapkan itu adalah tingkatan manajer. Contohnya Bapak Ibu, di sini kan kita mengambil contoh. Mudah-mudahan di sekolah kita itu ada murid terlambat masuk sekolah. Ada kata-kata seperti ini, misalkan, kamu lari keliling lapangan ya 2 kali begitu. Karena tambahannya apa? Nah, ini kata-kata seperti ini itu masuk ke dalam kategori yang bersifat ataupun kontrolnya tadi penghukum. Lalu ada yang berikutnya, misalkan dengan mengatakan seperti ini, berapa kali Bapak Ibu katakan kepadamu, tapi kamu tetap saja mengecewakan Bapak Ibu. Iya Ibu. Ataupun seperti ini, ayo dong
tugasnya diselesaikan, begitu kan? Nanti ibu yang dimarahin misalkan sama, begitu kan? Siapa gitu? Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, Pak Kamal di sana. Nah, berikutnya ini sebagai teman. Sebagai teman itu untuk ekspresi wajah, kemudian nada itu biasanya kita seperti teman kepada anak. Untuk kalimatnya dicontohkan, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan kau ulangi lagi ya. Contoh kalimatnya sebagai teman. Lalu berikutnya sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Lalu setelah ini kamu harus membuat suatu perjanjian agar tidak terlambat dan tidak mengulangi kembali. Ini adalah yang sebagai pemantau. Nah, harapannya kita menyelesaikan suatu masalah itu yang kelima, yaitu sebagai manajer. Pada tahap ini kita mendengar dulu dari Anda. Kenapa kamu melakukan itu? Membuat kesalahan itu wajar, tetapi seperti itu nanti ada. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Maka diperlukan yang tadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas, supaya mereka tahu. Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tanya, bukan dari kita. Kita tanya, bagaimana kamu akan memperbaiki? Kita tolong Pak. Nah, setelah tadi kita sekilas ya Bapak Ibu untuk belajar mengenai posisi kontrol, kita coba ini memilah ini masuk ke kalimat yang mana ya. Kita coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke mana ya? Iya, yang apa? Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Pembuat rasa bersalah, hebat. Baru sebentar. Kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak benar melakukannya. Kalau dalam tulisan seperti itu, kalau ada tanda serunya 3 berarti begini kali ya. Kamu tidak bisa melakukannya. Tidak benar. Apa Bapak Ibu? Penghukum, betul. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Lalu ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Ya. Kamu nggak naik kelas, kalau nggak ini Ya. Begitu. Ya. Jadi bercermin ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Ternyata. Nah, ini ketika ada permasalahan, salah satu cara Bapak Ibu selain kita menghukum ataupun membuat perasaan bersalah kepada seseorang, karena perasaan itu biasanya nanti akan bertahan lama gitu. Sebuah pengalaman akan menjadi pembelajaran yang akan datang. Ini namanya segitiga restitusi. Saya kalau nggak belajar juga nggak tahu. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Ya, adapun tahapnya pertama adalah di sini, menstabilkan identitas dari si anak itu dulu. Lalu setelah itu kevalidasi tindakan yang salah, dan setelahnya adalah menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Nah, adapun penjelasan dari menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip, ada teorinya ya Bapak Ibu, yaitu membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita tidak akan belajar. Seperti itu. Lalu untuk kata-katanya yang lebih banyak adalah seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa.
awalnya ya Ibu ya, tahap yang awal adalah seperti ini kata-kata yang dilontarkan. Lalu tidak ada manusia yang sempurna memang. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Lalu Bapak Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusinya. Seperti itu. Dan ini kita menstabilkan dulu. Kalau anak itu tadi ada salah, kamu berhak merasa begitu. Berhak dulu. Lalu berikutnya, apakah kamu sedang menjadi teman baik untuk dirimu sendiri? Ditanyakan ke dia. Jadi kan gak perlu marah-marah kalau di sini, gitu. Ya. Berikutnya Pak, setelah kita stabilkan anaknya, lalu kita validasi tindakan yang salah dari perilaku tadi. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku itu tadi hubungannya adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kalau di kebanyakan peserta didik kita mungkin yang tadi senang ya, ada 5, ada kebutuhan hidup, kemudian apa dan apa. Ini biasanya di posisi peserta didik adalah mereka masih senang. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu di sini, misalkan ada anak yang tidak sengaja terpancing emosinya, misalkan begini ke teman, gitu ya. Kemudian karena diejek misalkan dipancing. Tapi kita melakukan validasi tindakan yang salahnya adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan kamu memukul, gitu. Kita validasi tindakan yang salahnya dulu. Lalu kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kenapa tadi memukul teman? Tanyakan alasannya. Tahap yang terakhir setelah kita tadi menstabilkan dari anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya adalah menanyakan keyakinan setelah kita buat keyakinan kelas di awal. Ini berdasarkan motivasi secara intrinsiknya dari dalam kesadaran, yaitu apa keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan kelasnya. Lalu nilai-nilai apa yang kita sepakati. Berikutnya seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kalau tadi kalian saling memukul, saling bertengkar, gambarannya itu seharusnya bagaimana kelas kita. Dan kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan seperti ini, biar mereka jawab Bapak Ibu, biar mereka yang jawab, kita gali. Nah, untuk penerapan contohnya, ini ada di kelas saya. Nah, ini adalah Hafid bermain kertas saat diskusi kelompok dan melempar ke temannya. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu ada memanggil temannya dengan nama orang tua sehingga itu terjadi saling mengecek gitu. Ada Asep. Sedikit gambaran seperti itu. Jadi ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan berdialog, dengan berdiskusi dengan teman, kemudian mencari solusi yang terbaik dan diharapkan itu timbul dari siswa tersebut. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, itu adalah beberapa berbagi materi yang
sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Saya mohon ada yang memberikan saran Bapak Ibu ataupun berpendapat mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan. Apakah bagaimana bermanfaat atau bagaimana seperti itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas kesempatannya. Menurut saya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Is ya cukup bermanfaat untuk kita semua, karena hal yang baru untuk saya segitiga restitusi. Saya sempat cari tadi di KBBI restitusi karena asing bagi saya kata restitusi tersebut. Artinya di KBBI itu kalau nggak salah tadi saya juga lupa restitusi di KBBI ya kurang lebih seperti yang disampaikan Bu Is kayak gitu. Jadi cukup bermanfaat untuk kita yang formula baru. Jadi formula baru yang ditularkan oleh Bu Is dalam menghadapi murid-murid kita yang cukup kompleks. Jadi kan selama ini kita tahunya hanya menghakimi murid saja, ketika salah ya dia salah gitu, tanpa sedikit komunikasi kenapa kamu melakukan itu, kenapa begitu, seperti itu. Ternyata menurut teori baiknya itu ditanyakan ada apa, kenapa, dan sebelumnya dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan mungkin itu sedikit banyak akan menghindari hal-hal yang di luar kontrol murid, hal-hal perilaku negatif. Artinya, jadi selama ini kita hanya melihat murid dari satu sisi saja ketika salah. Tapi sebetulnya harusnya murid itu diajak komunikasi terlebih dahulu ketika mereka salah, ditanyakan ada apa dan kenapa. Dan juga saya juga baru tahu ternyata penguatan itu penting terhadap murid yang melakukan kesalahan. Jadi ibaratnya kalau kata Pak Hadi, diangkat dulu kesalahannya gitu, disanjung dulu, baru ditenggelamkan. Terima kasih Bu Is. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ina atas tanggapannya. Tadi ya bukan diangkat terus ditenggelamkan ya. Bukan, kita tanyakan apa yang sedang dialami, tetap kita perbaiki kesalahannya. Tetapi sebelumnya kita tanyakan apakah perilaku itu sesuai dengan ataupun yang hal-hal yang baik seperti itu. Nah, mungkin cukup demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, atas kesempatan dari waktunya. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sini karena saya baru belajar. Mohon maaf. Mudah-mudahan di kemudian hari kita ada kesempatan lain untuk bertukar pikiran, sharing-sharing. Karena kalau kita ngobrol jadinya kita akan lebih terbuka gitu. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas penjelasannya. Selamat siang, saya dengan Ibu Tatu Kurnia dari SD Sungai Bambu 05. Saya salah satu rekan kerja dari Ibu Nurfaiza ini ingin menanggapi dari hasil paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurfaiza tentang budaya positif. Dalam membangun budaya positif lingkungan sekolah yang baik, hal ini diciptakan oleh suatu kerjasama yang baik antara guru dengan murid sehingga kita bisa menciptakan suatu sinergi yang kuat, menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Terima kasih Bu Is, sukses terus dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Hernisa dari kelas 5B. Saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas 5B. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh melaksanakan keyakinan kelas 5B.